Nama gue Rian. Gue asli Banjarmasin. Tapi sekitar setahun lalu gue sempat tinggal beberapa bulan di rumah nenek gue di Kandangan, Kalimantan Selatan. Lo tau lah, kota kecil yang tenang, banyak sawah, sungai, dan kabut pagi yang tipis-tipis kayak di film-film. Gue kesana karena lagi burn out sama kerjaan. Niatnya cuma mau istirahat, cari suasana baru. Tapi malah ketemu pengalaman paling gak masuk akal seumur hidup gue. Jadi gini ceritanya. Waktu itu gue baru 2 minggu di rumah nenek. Rumahnya agak masuk ke dalam, gak terlalu pinggir, tapi juga gak rame-rame banget. Malam itu gue main ke rumah sepupu gue, si Arul, yang rumahnya di kampung sebelah. Kita ngobrol-ngobrol, makan, ketawa-tawa, sampai gak sadar udah jam setengah 11 malam. Gue buru-buru pamit, takut dimarahin nenek. Arul sempat nawarin buat nganterin, tapi gue sok cool bilang, "Santai aja bro, gue udah hafal jalan. Toh tinggal jalan kaki 10 menit juga nyampe." Nah, di antara kampung Arul dan rumah nenek gue itu ada 2 pilihan jalan. Yang pertama, lewat jalan utama, muter, tapi terang dan rame. Yang kedua, lewat jembatan kayu tua yang katanya udah lama nggak dipakai, gelap, sunyi, tapi bisa potong jalan setengah waktu. Gue yang sok berani dan malas jalan jauh, tentu milih opsi kedua dong. Ah, apalah cuma jembatan doang, pikir gue waktu itu. Tapi baru beberapa langkah masuk ke area jembatan, gue mulai merasa aneh. Jembatan itu terbuat dari kayu tua, panjangnya kira-kira 20 meter, dan di bawahnya sungai Amanbit mengalir pelan. Di kiri kanan jembatan itu ada pohon bambu tinggi-tinggi. Jadi pas lo jalan di situ rasanya kayak masuk lorong sempit dari batang dan daun bambu. Dan malam itu entah kenapa kabutnya tebal banget. Padahal bulan terang, tapi di situ kabutnya nutupin semuanya. Bener-bener suasana film horor lokal. Pas gue melangkah ke tengah jembatan, langkah kaki gue bikin kayunya bunyi. Krek, krek. Sumpah, kayak ada yang ngerintih pelan tiap kali gue nginjek. Tapi gue masih mikir, ah biasalah kayu tua. Tapi terus ada bau melati. Gue langsung berhenti. Karena lo tahu sendiri di kampung-kampung Kalimantan, bau melati malam-malam itu jarang jadi pertanda baik. Apalagi kalau muncul tiba-tiba tanpa sebab di tengah jembatan kosong. Gue tengok kanan kiri, kosong, sepi, hening banget. Yang kedengaran cuma suara aliran air di bawah dan daun bambu yang kayak bisik-bisik. Terus ada suara tawa kecil pelan banget. Suara cewek. Dingin banget rasanya di tenggok gue. Badan gue langsung kaku. Tapi gue masih coba logika. Mungkin suara angin atau suara hewan malam, pikir gue. Tapi terus gue lihat ke depan dan ternyata dia ada di sana. Perempuan berdiri diam di ujung jembatan. Pakai baju putih lusuh, rambut panjang tutupin muka, dan ini yang bikin napas gue terhenti. Kakinya nggak nyentuh tanah. Gue nggak bisa teriak, nggak bisa lari, badan gue beneran nggak bisa digerakin, kayak ditahan sesuatu gitu. Perlahan-lahan dia gerak maju, nggak jalan, tapi melayang. Setiap dia makin dekat, udara di sekitar gue makin dingin. Jantung gue berdebar kencang, tapi kaki gue masih nggak bisa gerak. Sampai dia ada cuma 5 meter di depan gue. Dia angkat kepala pelan-pelan dan gue lihat mukanya. Pucat, mata merah menyala, mulutnya senyum lebar. Tapi bukan senyum manusia. Senyum lebar banget sampai ke pipi. Giginya hitam-hitam, tajam, kayak bukan gigi manusia. Terus dia buka mulut dan ngomong pelan.
temani aku. Gue langsung teriak dan lompat ke samping, lari nabrak apa aja. Gue nggak peduli kaki gue luka karena kepleset. Gue cuma mikir, keluar dari jembatan ini sekarang juga. Begitu sampai rumah nenek, gue langsung kunci kamar dan duduk di pojok. Keringat dingin, badan gemeter, napas ngos-ngosan. Nenek yang dengar suara gue langsung nyamperin. Dia cuma lihat muka gue terus langsung bilang, "Kamu lewat jalan jembatan itu ya?" Gue nggak jawab, tapi air muka gue udah cukup menjawab. Nenek langsung ngambil air, bacain doa, siram ke badan gue. Gue nangis bro. Bukan karena takut lagi, tapi karena badan gue panas dingin, mata perih, dan kepala gue muter kayak habis naik kapal. Besoknya gue demam tinggi, ngigo. Kata nenek gue nyebut-nyebut, temani aku, terus-terusan. Baru beberapa hari kemudian gue diceritain kisah asli jembatan itu. Katanya, dulu ada cewek muda, anak perawan kampung. Dia pacaran sama anak pejabat yang udah punya tunangan. Si cowok panik karena si cewek hamil. Akhirnya dibunuh. Mayatnya dibuang ke sungai dan katanya tersangkut di bawah jembatan. Gak pernah ditemukan sampai sekarang. Sejak itu, tiap malam Jumat Kliwon sering muncul suara cewek ketawa, atau nangis, atau bawa melati. Dan lo tahu yang paling serem? Setelah kejadian itu, tiap malam gua tidur, gua mimpi ketemu dia lagi. Di tempat yang sama. Kadang dia diam, kadang dia ketawa, kadang dia cuma bilang, temani aku. Sampai sekarang gue nggak berani lagi main ke jembatan itu. Bahkan lewat dekat situ aja gue males. Orang kampung pun udah nggak ada yang berani pakai jalur itu lagi. Dan kalau lo entah suatu saat mampir ke kandangan dan lihat jembatan kayu tua di ujung kampung, ingat kata gue, jangan lewat situ. Apalagi kalau tiba-tiba lo cium bau melati. Sekian cerita dari gue. Terima kasih.